Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bang Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang sentimen terbaru mengenai pasar kripto, terutama Bitcoin seperti apa, dan untuk sedikit technical analysis dari Bitcoin sendiri ya. Jadi yang pertama ini ada kabar cukup baik juga teman-teman ya. Dari PayPal meluncurkan jaringan pembayaran terdesentralisasi yang menghubungkan fiat dan mata uang digital ya. Ini fiat ini mata uang kertas ya guys ya. Sistem peer-to-peer memanfaatkan teknologi blockchain untuk mempercepat transfer menggunakan stablecoin. Nah, jadi ini sebuah sentimen positif ya ke ke market kripto juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan dari PayPal loh, sekelas PayPal loh teman-teman ya. Tapi memang kita tahu juga PayPal udah bekerja sama dengan beberapa koin lainnya juga ya teman-teman ya. Nggak cuma kali ini PayPal, memang ini sebuah langkah lagi nih, next step lagi nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita tahu juga untuk sistem dari penggunaan blockchain ini sendiri juga dari Indonesia juga sudah mulai dilirik gitu ya. Nanti mau bagaimananya ke depannya, cuman sekarang udah mulai dilirik-lirik nih ya. Udah ada wacana lah gitu guys ya. Dua mantan pemimpin PayPal telah meluncurkan jaringan pembayaran internasional pertama yang menggunakan stablecoin yang diatur untuk menggerakkan transfer global antar bank, pedagang dan penyedia pembayaran. Sixlover didirikan oleh Jim Nguyen dan Nas Kavian, menghubungkan mata uang fiat dan digital yang dibangun di blockchain Algorand. Wah, ini guys ya. Ini kabar bagus juga nih ya, di blockchain Algorand. Nah, ya jadi belakangan ini kita dengar Algorand, Algo ya. Algorand tuh koinnya Algo nih ya. Di Indodax juga ada. Wah, ini kabar positif juga nih untuk si Algo ini guys ya. Ini memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan dan memungkinkan pembayaran instan menggunakan mata uang digital lintas batas nih guys ya. Jadi memang kalau kita tahu ya, kalau misalkan pakai sistem blockchain kayak sekarang ya, kita transfer USDT atau BUSD yang stable coin gitu, pakai kita kasih address wallet kita itu sangat cepet ya teman-teman, sangat cepet, prosesnya mudah banget, proses mudah, cepet, udah gitu ongkosan juga murah ya. Kalau misalkan kita kayak pakai dari TRC ya, TRC 20 atau BEP 20 itu memang ongkosnya murah sekali ya kalau kita pakai dari dua itu ya. Kecuali kita pakai IRC 20 itu dari bawahnya jaringannya Ethereum memang agak mahal teman-teman ya. Kalau transfer gitu kurang rekomen ya. Memang lebih rekomen kayak TRC 20 atau BEP 20 ya guys ya. Memang lebih murah. Jadi ini sebuah langkah yang bagus sekali ya teman-teman, untuk mempercepat transfer ya pakai sistem blockchain ya teman-teman. Nah, ini transfernya juga pakai stablecoin ya. Nah, kemarin juga ada yang saya pernah bahas juga stablecoin yang USDT. Kalau misalkan ujung-ujungnya bermasalah ya, ya pasti orang-orang masih ada opsi lain ya seperti BUSD gitu ya, dan beberapa stablecoin lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Next kita bakal lihat untuk teknikalnya dari Bitcoin ya. Kemarin memang sudah ada yang namanya Golden Cross nih dari EMA10 dan EMA30-nya teman-teman ya. Makanya itu dia naik terus ini ya, bermain di sekitaran 40.000 sampai 41.500 nih, bermain di kisaran ini nih guys. Nah ya, bermain di kisaran ini seperti yang saya kemarin bilang, kalau misalkan dia nggak kuat nih, resist yang cukup kuat itu sekitar 42.000, 43.000. Kalau misalkan dia nggak kuat nembus ya, ngebreak resist terkuat ya ini nggak kuat teman-teman, dia bakalan koreksi lagi. Koreksi kemana? Koreksi terburuknya menurut saya pribadi ke garis warna kuning ini. Garis warna kuning ini adalah yang sebelumnya menjadi resist yang cukup kuat untuk si Bitcoin ya. Beberapa kali ini nggak kuat ditembus teman-teman ya, nggak kuat ditembus ya. Jadi berharap nanti dia menjadi support yang cukup kuat ya. Jadi misalkan dia nggak kuat nih ya, short ke area sekitar 37 ribuan, bisa diharapkan terjadi pemantulan. Karena memang sebelum ini dia menjadi salah satu resist yang cukup kuat nih guys ya. Ini berapa kali nggak tembus nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 sampai 9 kali teman-teman nggak bisa tembus ya. Jadi memang ini cukup kuat ya. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kalau misalkan dia bisa kuat nih tembus area 42.000, 43.000 ya, dia balik bullish lagi teman-teman ya, back on the track ya. Itu yang kita harapkan semuanya. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat ya teman-teman, nggak kuat ya, dia short ke area sini, paling buruknya menurut saya pribadi ya. Padahal sebelumnya ini setelah short ya teman-teman, ini waktu short waktu itu ya, sekitar tanggal 19 Mei ya, dia short terus dia mengalami pemantulan nih. Nah, pemantulan sampai $42.400
Cuman nggak kuat nih guys, nggak kuat nembus lagi. Ya udah, dia short lagi, bermain di sini. Nah, ya. Jadi itulah yang kita harapkan, semoga dari Bitcoin ini bisa nembus area 42.000, 43.000. Ya, dan tuliskan komen kalian atau pendapat kalian, kira-kira nih Bitcoin ini bisa nggak nih nembus. Tapi kalau misalkan kita lihat juga bulan ini penutupan kuartal kedua, teman-teman ya. Kuartal ketiga itu kan bulan depan. Nah, apakah bulan ini kita masih belum bisa melewati 42.000, 43.000 dolar dari harga Bitcoin? Tapi mengingat juga untuk dekat-dekat akhir bulan ini ada NFT marketplace yang di-open di Binance. Ya teman-teman, apakah kuat menahan ya? Kalau misalkan memang ada food gitu guys ya. Coba kalian tulis di kolom komentar kuat atau enggak gitu ya. Jadi sekilas untuk kita ngebahas Bitcoin dan beberapa sentimen pasar juga ya. Di sini juga dibahas untuk blockchainnya Algorand teman-teman ya. Jadi memang cukup menarik juga nih ya si Algorand ini ya teman-teman, di blockchain Algorand. Jadi ya buat kalian yang memang udah beli dan iseng-iseng hold, ya ini sebuah kabar bagus juga teman-teman buat kalian ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas untuk kita ngebahas Bitcoin dan perkembangan kali ini ya. Walaupun memang kita bisa lihat masih tergolong banyak merahnya nih, kecuali ini AMP nih. Wah, naiknya pesat juga nih teman-teman. AMP baru lihat juga nih koin AMP guys ya, sama Shiba Inu ya. Oke guys, jadi itu sekilas untuk bahasan kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.